Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Diawali tahun 1974, seseorang bernama Sastri berhasil menemukan lokasi bekas kerajaan milik Bimbisara di tengah hutan. Dia membawa anaknya yang masih kecil, Subramanya, dukun Ketu, dan pasukan bersenjata. Sastri tidak tertarik dengan harta peninggalan Bimbisara. Dia hanya menginginkan Danvantari, sebuah buku yang ikut disimpan di gudang harta. Buku itu jauh lebih berharga dari apapun, karena akan membuat pemiliknya bisa menguasai dunia. Sepertinya Sastri bukan orang pertama yang datang. Di sana sudah banyak tengkorak manusia. Gudang harta Bimbisara masih dijaga oleh suku Cherokee hingga saat ini. Rombongan Sastri yang datang juga diserang. Untung saja ada pasukan bersenjata, sehingga semua penjaga berhasil dibunuh. Rombongan Sastri bisa mendekati gudang harta Bimbisara. Anaknya, Subramanya, yang begitu bersemangat langsung ingin membuka pintu. Tindakan berbahaya itu dihentikan oleh Sastri. Naasnya, tanpa sengaja, Sastri memegang pintu gudang. Saat itu juga dia terpental dan meninggal dunia. Subramanya sangat terpukul atas kematian ayahnya. Setelah puluhan tahun, Subramanya yang sudah dewasa dikenal sebagai dokter ternama di kota Hyderabad. Namun, semua prestasinya dalam dunia medis tidak bisa membuatnya puas. Rumah sakit yang dia dirikan bernama Danvantari. Itu menunjukkan Subramanya masih terobsesi dengan mimpi ayahnya, yaitu mendapatkan buku Danvantari di gudang harta Bimbisara. Dukun yang selalu menemani Subramanya, Ketu sangat yakin Danvantari akan segera didapatkan. Ketu memiliki firasat jika Bimbisara sendiri yang akan datang membuka pintu gudang hartanya. Subramanya harus bisa sabar menunggu waktu itu tiba. Sosok Bimbisara sangat buas, beringas, dan ganas. Dia tidak kenal takut. Jangankan kepada manusia atau binatang, kepada Tuhan saja Bimbisara tidak memiliki rasa takut. Bimbisara ingin terus memperluas kerajaan Trigarta. Panglima kerajaan, Bagira, diperintahkan untuk mengirim surat peringatan kepada Raja Asmaka. Jika tidak mau tunduk, kerajaan Asmaka akan dihancurkan. Putri kerajaan Asmaka, Ira, menentang keras kesombongan Bimbisara. Ira lebih baik mati daripada harus tunduk kepada Bimbisara yang keji. Di kerajaan Trigarta, ada pendeta yang sangat ahli dalam pengobatan. Orang sekarat bisa disembuhkan dengan mudah. Kemampuan sang pendeta didapatkan dari sebuah buku yang kemudian dikenal sebagai Danvantari. Masalah muncul ketika pendeta itu mengobati musuh kerajaan Trigarta. Prajurit Trigarta datang untuk membunuh pasien. Pendeta yang berusaha menghentikan juga ingin dibunuh. Saat itulah penduduk desa setempat mengeroyok prajurit Trigarta. Pendeta berusaha menyelamatkan buku Danvantari. Namun, anak buah Bimbisara mengambil buku itu karena diyakini sangat berharga. Apapun yang berharga harus menjadi milik Bimbisara. Sedangkan nasib pendeta dibunuh oleh Bimbisara. Jangankan pendeta, anak kecil bernama Sarvadi saja dibunuh karena tidak menunjukkan rasa takut kepada Bimbisara. Kekejaman Bimbisara sudah melewati batas. Dia ingin semua orang mengakui keperkasaannya. Para seniman terbaik di seluruh negeri diminta untuk melukis ketampanan dan kejantanannya. Bimbisara terpesona dengan karya salah seorang seniman. Cermin melarang Bimbisara menyentuhnya agar tidak pecah. Bimbisara patuh. Dia sangat bahagia memiliki benda bernama cermin. Benda itu ditaruh di kamar tidurnya. Malam harinya, Bimbisara bergaya melihat tampilannya di cermin. Dia seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Tiba-tiba, ada bayangan orang bercadar melintas di cermin. Bimbisara diserang oleh seseorang yang ternyata sangat mirip dengannya. Orang itu adalah Devadatta, saudara kembar Bimbisara yang dianggap telah mati. Kedua saudara kembar itu pun bertarung. Bimbisara terlihat lebih kuat, namun tanpa diduga, Devadatta menendang Bimbisara ke cermin dan sebuah keajaiban terjadi.
Tubuh Bimbisara masuk ke dalam cermin ajaib itu, Bimbisara yang dibawa ke masa saat ini, tahun 2022 di kota Hyderabad. Di zaman ini, cermin ajaib sedang berada di dalam mobil milik sebuah museum. Bimbisara keluar dari cermin dalam kondisi pingsan. Sopir truk mengira Bimbisara sedang mabuk karena melihat pakaiannya yang kuno. Tubuh Bimbisara dibuang ke jalan. Dukun Ketu yang sedang bersemedi mampu merasakan telah datangnya Bimbisara. Ketu bergegas memberitahu Subramanya Sastri. Mimpi Subramanya untuk memiliki buku Davantari akan segera terwujud. Ini ulah Devadatta yang dianggap jahat dan kejam. Bimbisara tidak pernah menyangka jika cermin di dalam kamarnya bagian dari kelicikan Devadatta. Berada di zaman yang sama sekali berbeda membuat Bimbisara kebingungan. Dia harus menemukan kembali cermin ajaib. Bimbisara terus berjalan hingga malam berganti. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bimbisara terus berpikir cara kembali ke dunianya. Seorang pengemis tiba-tiba duduk di sampingnya untuk makan. Untuk mendapatkan makanan, Bimbisara ikut para pengemis yang diberikan makanan gratis oleh donatur. Bimbisara melahap makanan rakyat jelata itu. Padahal di kerajaannya, dia selalu disajikan makanan mewah. Bimbisara yang melihat banyak cermin, jadi kalap menabrakkan kepalanya ke semua cermin. Akibat tindakan ngawurnya, Bimbisara dibawa ke kantor polisi. Bimbisara malah menyundul jendela kantor polisi. Kepada SI Pijayanti dan Prasadam, Bimbisara berbicara jujur tentang alasannya. Prasadam membodohi Bimbisara, bahwasanya dia juga datang dari cermin ajaib. Bimbisara dijanjikan bisa kembali ke kerajaannya asalkan mau bekerja untuk polisi Hyderabad. Kali ini Bimbisara setuju. Untuk pekerjaan itu, penampilannya diubah. Dia terlihat jauh lebih ganteng. Bimbisara mengikuti kegiatan SI Pijayanti ke sebuah acara penghargaan. Di acara itu, Menteri memberikan penghargaan kepada Dr. Subramanya Sastri atas kontribusinya dalam bidang kesehatan. Sedangkan pada bidang sosial, penghargaan diberikan kepada Viswanandan Pharma. Sambutan dari Viswanandan membuat Bimbisara tercengang. Bagaimana tidak, Viswanandan mengaku penghargaan itu paling pantas diterima oleh leluhurnya, Raja Bimbisara yang agung. Karakter Bimbisara adalah teladan kami. Cita-citanya adalah kehidupan kita hari ini. Dia selalu menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ungkap Viswanandan. Dr. Subramanya yang ada di acara itu kaget mengetahui keturunan Bimbisara masih ada di zaman ini. Namun yang paling kaget tentu saja Bimbisara sendiri. Rasa penasaran membuat Bimbisara mengikuti Viswanandan. Saat itu, Viswanandan meresmikan patung Bimbisara di kampus yang dikelola keluarganya. Bimbisara dibuat terharu oleh keturunannya. Peristiwa lebih mengejutkan terjadi. Balok derek konstruksi yang jatuh akan menimpa Bimbisara. Seorang anak kecil mendorongnya sehingga Bimbisara selamat. Wajah anak itu sangat mirip dengan Sarfari, anak yang telah dibunuh di kerajaannya. Bimbisara seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sarfari adalah cucu Viswanandan, keturunannya sendiri. Ternyata nama Bimbisara harum dan dikenal sebagai raja baik hati karena saudara kembarnya Devadatta. Identitas palsu Devadatta sebagai Bimbisara membuat nama Bimbisara tercatat sejarah sebagai Raja Agung. Devadatta telah memerintah Trigarta dengan penuh kasih sayang dan kebajikan. Devadatta juga sempat meminta maaf kepada Putri Ira dan mengakui identitas aslinya. Bimbisara asli telah dia kirim ke zaman berbeda melalui cermin ajaib. Masa lalunya di kerajaan Trigarta juga terkenang. Dosa Bimbisara terlalu besar seluas samudra. Sarfari yang dulu dia bunuh justru menjadi penyelamatnya saat ini. Bimbisara mulai menyadari dosa-dosanya. Untuk menebus dosanya, Bimbisara meminta maaf kepada Sarfari. Dia berusaha membahagiakan anak yang telah menyelamatkannya itu. Menculik Sarfari. Bimbisara jadi murka. Dia mengejar mobil penculik. Rupanya Bimbisara sudah ditunggu puluhan preman. Bimbisara meminta secara baik-baik agar anak yang diculik dibebaskan. Syafi'i dan para preman diingatkan untuk tidak main-main.
Bimbisara menunjukkan apa itu perang. Dia tidak menyisakan satu musuh pun. Semua orang dibunuh, tidak terkecuali Syafi'i. Bimbisara berhasil menyelamatkan Sarfari. Subramanya Sasri dan Dukun Ketu yang datang terlambat menjadi yakin jika pelakunya adalah Bimbisara. Apalagi Ketu menemukan cincin milik Bimbisara yang terlepas saat bertarung. Selamatnya Sarfari membuat Bimbisara dianggap pahlawan oleh Viswanandan dan keluarganya. Bimbisara jadi lebih dekat dengan keluarga itu, yang sebenarnya keturunan Bimbisara sendiri. Di waktu yang sama pada zaman berbeda, kerajaan Trigarta mengalami bencana kekeringan. Rakyat kelaparan, persediaan makanan kerajaan menipis. Devadatta alias Bimbisara palsu kesulitan mencari solusi. Orang kepercayaan Bimbisara, Zubaida menyarankan agar harta yang telah disimpan digunakan sebagai solusi. Jumlah kekayaan Bimbisara tidak terhitung nilainya. Hidup rakyat bisa ditanggung. Masalahnya, gudang itu hanya bisa dibuka oleh Bimbisara. Devadatta menyadari keberadaannya tidak berguna untuk menyelamatkan kerajaan. Oleh karena itu, identitas aslinya diungkap sebagai saudara kembar, bahwa raja di hadapan mereka bukanlah Bimbisara, tapi Devadatta. Menurut pendeta kerajaan, Devadatta selaku saudara kembar Bimbisara bisa membuka gudang harta dengan melakukan ritual khusus. Namun resikonya bisa membuat Devadatta atau Bimbisara terbunuh. Devadatta setuju apapun resikonya demi kesejahteraan rakyat. Jika dia meninggal, tahta kerajaan akan diserahkan ke Putri Ira. Keberanian Putri Ira diyakini bisa memimpin Trigarta. Keputusan itu membuat panglima kerajaan Bagira kecewa. Bagira yang merasa lebih layak menjadi raja ingin memberontak mengambil alih tahta. Subaida mendengar obrolan Bagira. Bimbisara harus dibawa kembali untuk menyelamatkan kerajaan. Zubaida pergi menggunakan cermin ajaib mencari Bimbisara. Zubaida muncul di sebuah museum tempat cermin ajaib disimpan. Sama halnya dengan Bimbisara, Zubaida juga kebingungan dengan dunia tahun 2022. Apalagi banyak orang menutup wajahnya dengan masker. Ya, semua keturunannya akan dibinasakan. Untuk membuktikan jika itu bukan sekedar ancaman, Subramanya membunuh ayah Sarfari, Rajiv. Sebuah mobil menabrak Rajiv hingga tak bernyawa. Bimbisara ketakutan jika ada yang akan terbunuh lagi, apalagi semua keluarga Viswanandan sudah diculik. Bimbisara terpaksa mau mengikuti semua perintah Subramanya. Orang yang dibicarakan tiba di lokasi harta karun. Bimbisara tidak menyangka jika kerajaannya dulu yang sangat megah, kini seperti telah terkubur. Hanya bangunan gudang harta yang masih tersisa. Subramanya meminta Bimbisara untuk mengambil buku dan fantari yang ada di dalam gudang harta, mengingat hanya Bimbisara yang bisa membuka pintu gudang. Bimbisara sangat marah mendengarnya. Dia ingin membunuh Subramanya yang kurang ajar, tapi nyawa Sarfari dalam bahaya. Subramanya telah menyuntikkan virus mematikan ke anak kecil itu. Jika obat penawar tidak diberikan dalam waktu 24 jam, Sarfari akan meninggal. Obat penawar hanya bisa diketahui melalui buku pengobatan dan fantari. Itu artinya Bimbisara yang kini lebih membutuhkan dan fantari untuk menyelamatkan Sarfari. Masalahnya, saat itu di zaman berbeda, Devadatta sedang melakukan ritual khusus untuk membuka pintu gudang harta. Akibatnya tubuh Bimbisara terpental saat ingin membuka pintu. Bimbisara terpental saat ingin membuka pintu. Subramanya jadi kesal karena Bimbisara gagal. Subramanya tetap memaksa agar Bimbisara menyerahkan buku dan fantari. Bimbisara sendiri heran mengapa gudang hartanya tidak bisa dia buka. Saat itulah dia bertemu Zubaida, orang kepercayaannya di Trigarta. Zubaida melaporkan situasi kerajaan yang kacau balau. Untuk menyelamatkan Trigarta, Zubaida mengajak Bimbisara pulang ke kerajaan melalui cermin ajaib yang ada di museum. Sementara di kerajaan, Bagira sudah mulai melakukan pemberontakan. Devadatta ingin dibunuh untuk mengambil alih tahta. Beruntung Bimbisara datang tepat waktu. Bagira yang dianggap setia tidak disangka berani berkhianat. Bimbisara menantang siapapun yang ingin mengambil alih Trigarta. Dengan mudah, Bimbisara membunuh semua para pemberontak.
Selanjutnya, Bimbisara ingin membuka pintu gudang harta. Namun, itu tetap tidak bisa dilakukan karena segel pintu dalam kendali ritual khusus. Bimbisara tidak marah seperti dulu lagi. Dia bisa mengerti niat baik Devadatta untuk kemakmuran kerajaan. Devadatta kemudian menyelesaikan ritual, sehingga pintu terbuka sendiri. Bimbisara masuk ke gudang hartanya. Dia hanya butuh buku dan Fantari untuk menyelamatkan Sarvari. Setelah dan Fantari ditemukan, Bimbisara mengucapkan terima kasih kepada Devadatta. Karena Devadatta telah menjadikan nama Bimbisara dikenal sejarah sebagai raja baik hati. Bimbisara kemudian mempercayakan Trigerta kepada Devadatta. Buku dan Fantari yang sangat berharga juga diamanahkan untuk dijaga. Sebelum kembali ke tahun 2022, Bimbisara meminta pendeta kerajaan membuat ramuan untuk menyelamatkan Sarvari. Barulah Bimbisara menemui Subramanya lagi. Subramanya sangat murka melihat Bimbisara datang tanpa buku dan Fantari. Sarvari dan keluarganya ingin dibunuh. Bimbisara tampil gak. Semua anak buah Subramanya mampu dia lenyapkan. Hebatnya, Bimbisara masih bisa membunuh Subramanya. Setelah semua musuh tumbang, Bimbisara mengobati Sarvari dengan ramuan yang dibawa dari masa lalu. Viswanandan sangat bersyukur atas semua yang telah dilakukan leluhurnya, Bimbisara. Akhirnya, Sarvari yang diselamatkan terbangun. Anak itu tidak jadi meninggal, tapi Bimbisara yang meninggal. Dia meninggal dalam posisi duduk bergaya. Apakah Bimbisara benar-benar telah meninggal? Tenang saja, kerajaan Trigerta memiliki bunga Sanjivani yang bisa menghidupkan orang